Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Bumi Jawa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini, Bapak Ahmad Tangguh Putra Mustiaji akan uh, bertindak sebagai guru guru administrasi sistem jaringan yang akan membawakan materi pada KD1 yaitu menerapkan sistem operasi jaringan. Nah, silakan bagi kalian untuk mensubscribe channel Bapak dan like video dan melakukan presensi dengan menuliskan di kolom komentar nama serta nomor absen dan kelas. Nah, yang pertama KD1 tadi menerapkan sistem operasi jaringan. Tujuan pembelajaran melalui presentasi PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem operasi jaringan, dapat menentukan spesifikasi hardware server yang dibutuhkan, cara instalasi sistem operasi jaringan, serta dapat membuat laporan instalasi sistem operasi jaringan. Pertama, kita akan mempelajari apa itu sistem operasi. Nah, tentunya kalian tidak asing ya mempelajari sistem operasi yang pada kelas 10 itu sudah dipelajari. Pengertiannya adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras ataupun hardware serta operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi. Nah, sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna komputer ataupun kita user dengan perangkat keras komputer. Contoh sistem operasi sistem operasi ada Windows 7, Windows 10, Linux, Macintosh OS, dan lain-lain. Nah, itu adalah ada gambar dari contoh sistem operasi. Yang ini adalah logo Windows, kemudian Mac OS, yang Apple, kemudian adalah Unix ataupun Linux. Kita lanjut. Yang pertama, contoh sistem operasi dari Windows. Nah, Windows ini juga banyak sekali perkembangannya ya, dari dulu sampai sekarang. Misalkan ini dari Windows 1 dimulai dari 1985, Windows 31 1992, Windows 95 1995, kemudian XP 2001, Windows Vista 2006, Windows 7 itu yang sering banyak digunakan ya, itu padahal dimulai dari tahun 2009, berarti sudah lama. Windows 8 2012 dan Windows 10 2015 sampai sekarang. Nah, itu ada perkembangan Windows 11, tapi belum disebarkan ya secara luas karena masih dalam bentuk pengembangan. Jadi setiap Windows itu berbeda-beda tampilannya. Nah, kalau kayak gini pasti kalian tahu ini Windows berapa. Ya, kalau ada yang tahu silakan bisa diisi di kolom komentar. Kemudian yang ini, nah ini pasti juga kalian tahu, silakan bisa diisi di kolom komentar. Ini yang lebih lama lagi itu adalah Windows XP seperti ini. Jadi ini tampilannya adalah bukit. Itu adalah Windows XP yang dimulai dari tahun 2001. Kemudian selanjutnya ada dari Unix ataupun Linux. Jadi itu ada beberapa juga, malah lebih banyak. Nah, Linux itu bersifat open source ataupun terbuka. Pengembangan sistem operasinya, kode programnya itu bisa kita buat, bisa dikembangkan lagi, bisa kita jadikan sebuah sistem operasi. Makanya lebih banyak dibanding dengan Windows karena bisa dikembangkan oleh masyarakat umum. Ini contoh yang terkenal ya dari Unix ataupun Linux. Ada Mandriva, ada SUSE, Ubuntu, Kubuntu sampai dengan Ubuntu. Nah, nantinya yang kita akan pelajari sistem operasi jaringan di Linux. Tepatnya ini namanya distro. Jadi pengembangan Linux itu namanya distro. Yang akan kita pelajari di kelas 11 atau nanti kelas 12 juga menggunakan Linux-nya adalah Debian, yang versi Debian ini. Jadi ini contoh adalah tampilan dari sistem operasi Linux. Selanjutnya ada dari Mac OS ataupun yang berlogo Apple. Kalian pasti tahu. Nah, di sini juga ada versi-versinya. Dimulai dari yang lama, ini namanya OS X Cheetah, ada Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, sampai dengan L Capitan. Nah, di sini masih banyak ya. Ini nama-namanya kalian pasti, wah,
nama-nama binatang buas. Ya, seperti itu. Jadi setiap uh, perusahaan pengembang sistem operasi itu kadang-kadang ada yang menggunakan nama hewan, nama makanan. Jadi adalah dari perusahaan masing-masing dari Mac OS. Nah, ini tampilan Mac OS itu sangat premium sekali. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan bahas lagi masuk ke materi ya, sistem operasi jaringan. Merupakan sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Jadi khusus sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Terdiri dari atas banyak layanan ataupun servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, file itu maksudnya, layanan berbagi alat, hardware, DNS service, HTTP service, dan lain-lain. Sistem operasi ini tentu berbeda dengan sistem operasi seperti pada umumnya. Ya, contohnya ada Windows, macOS, dan ataupun Unix yang dirancang untuk single user satu komputer saja untuk mengendalikan satu komputer. Itu bedanya. Jadi kalau misalkan sistem operasi jaringan itu kan digunakan satu komputer tetapi digunakan untuk melayani beberapa komputer lainnya. Tapi kalau yang sistem operasi biasa itu ya satu sistem operasi digunakan untuk satu komputer saja, tidak melayani komputer-komputer yang lainnya. Jadi spesial kalau sistem operasi jaringan ini. Kemudian fungsinya menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple ataupun banyak user. Kemudian layanan apa saja yang ada di sistem operasi jaringan? Yang pertama ada mail server, yaitu layanan atau perangkat lunak program yang mendistribusikan file ataupun informasi sebagai respon atas permintaan yang dikirim via email. Kemudian yang kedua adalah DHCP server. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP ya, Internet Protokol kepada komputer yang memintanya. Web server adalah layanan server yang berfungsi menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Kemudian yang selanjutnya adalah DNS ataupun Domain Name System. Adalah distribusi database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian kelima, FTP server, File Transfer Protocol, adalah layanan sistem operasi yang berfungsi untuk memberikan layanan tukar-menukar file bila di mana server tersebut selalu siap memberikan layanan FTP apabila mendapat permintaan dari FTP klien. Kemudian yang keenam, proxy server adalah server yang berfungsi melayani permintaan dokumen World Wide Web dari pengguna internet dapat menyimpan sementara ataupun cache file HTML server lain untuk mempercepat akses internet. Ya, jadi itu adalah beberapa layanan yang bisa digunakan pada sistem operasi jaringan. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Kemudian, model sistem operasi jaringan. Yang pertama, berdasarkan tampilannya ya, yaitu sistem operasi berbasis teks ataupun CLI. Apa itu CLI? CLI adalah Command Line Interface. Adalah sistem operasi yang tampilan antarmukanya hanya menampilkan teks saja, tulisan saja, berupa huruf, angka, dan karakter khusus. Ini contoh gambarnya. Ini contoh yang ini versus ya, bandingan antara yang tampilan ada grafisnya, gambarnya, dan yang sistem operasi yang berbasis teks ataupun CLI. Jadi kayak gini kalau CLI yang di atas. Nah, kelebihannya nih ada pengoperasiannya mudah, space yang dibutuhkan tidak besar, tidak memerlukan memori yang besar, kompatibel hampir ke semua software dan hardware. Kekurangan sistem operasi berbasis teks adalah mode operasinya hanya berupa teks saja, tulisan, tidak user friendly. Maksudnya kalau kalian masih awam menggunakan teksnya bingung karena harus mengetahui perintah-perintahnya, perintah khusus untuk mengoperasikan
sistem operasi tersebut. Kemudian tidak kompatibel terhadap software gratis, jadi harus terdaftar. Maksud terdaftar itu berarti harus berbayar. Kemudian contoh sistem operasi berbasis teks, ada Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Novix, macOS, Unix, Windows NT, atau Windows 2000 Server. Selanjutnya adalah sistem operasi berbasis GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface. Adalah sistem operasi yang tampilan antarmukanya didesain dan memiliki tampilan yang lebih atraktif, sehingga membuat pengguna komputer lebih nyaman dan menyenangkan. Berarti yang ini ya, yang di bawah ini contoh tampilannya. Yang pada umumnya lah pasti sistem operasi yang sudah ada gambarnya, grafiknya, ada warna, itu berarti adalah salah satu ciri dari GUI ataupun Graphical User Interface. Nah, kita lihat kelebihannya. Yang pertama adalah desain grafis, adanya gambar, pasti lebih menarik. Kemudian mudah digunakan, ada tampilan. Berarti kalau misalkan lebih mudah digunakan itu, oh ada logo ini berarti digunakan untuk mematikan, ada logo file berarti untuk membuka folder, dan lain sebagainya. Kemudian menarik minat pengguna, tentu berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, resolusi gambar lebih tinggi. Kemudian kekurangannya membutuhkan memori yang besar tentunya, karena terdapat beberapa grafis itu kan memakan memori yang sangat besar. Sangat bergantung pada hardware, kemampuan hardware-nya, perangkat kerasnya. Membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Ya, seperti itu. Jadi posisi-posisi peletakan gambar untuk yang sebelah kiri, kemudian misalkan kita ingin membuka sebuah aplikasi itu kan harus dibagi-bagi layarnya. Jadi tidak secara full, kurang fleksibel. Nah, contohnya yang berbasis GUI itu ada Linux Red Hat, Windows NT, 2000 Server 2003, XP, MSNet, LAN Manager, Novel Network, dan lain-lain. Kemudian ada tipe jaringan. Ya, kita membahas kembali ya. Ingat kembali tipe jaringan ada client server, kemudian peer-to-peer. Nah, ini contoh gambarnya client server. Kemudian peer-to-peer. Client server dapat sebuah komputer. Nah, ini komputer yang berfungsi sebagai server. Sedangkan komputer yang lain berfungsi sebagai client. Tentunya yang server ini harus diinstal sistem operasi jaringan khusus. Kalau yang lain bisa diinstal sistem operasi biasa pada umumnya. Jadi yang server itu harus diinstal sistem operasi jaringan khusus untuk jaringan. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kanan, peer-to-peer, ini adalah maksud garis-garis ini adalah kabelnya ya, yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi kalau di sini client server itu satu saja, satu komputer satu dihubungkan langsung ke server, tapi kalau di sini tidak ada server. Jadi setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Jadi masing-masing komputer itu bisa bertindak sebagai komputer server maupun komputer client. Ingat, komputer server itu yang melayani komputer lainnya. Tapi kalau komputer client itu yang meminta layanan kepada komputer server. Kemudian prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Yang pertama, sebuah komputer server yang berisi data dan juga informasi haruslah sudah siap untuk digunakan. Kedua, komputer klien nantinya akan melakukan request informasi apa saja yang dibutuhkan. Kemudian ketiga, server akan merespon dengan cara melakukan pengiriman data. Saat ini komputer server akan berperan sebagai transmitter yang pengirim. Paket data, informasi, dan lainnya kemudian akan ditransmisikan, dikirimkan melalui sebuah jaringan komputer baik secara kabel maupun near kabel ataupun hotspot itu yang tanpa kabel. Kemudian kelima, apabila jaringan menggunakan kerja peer-to-peer, jadi ya, yang setiap komputer itu bisa berdinas sebagai komputer server maupun klien, itu peer-to-peer. Maka paket data akan langsung ditransmisikan ke komputer user yang berperan sebagai receiver, penerima. Komputer tujuan itu namanya receiver. Apabila mengimplementasikan topologi jaringan tertentu, seperti topologi star, ingat kembali itu sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 komputer dan jaringan dasar, topologi jaringan. Maka sebelumnya, paket data akan dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat keras jaringan seperti hub, switch, bridge, dan juga router
yang kemudian akan diteruskan ke lebih dari satu komputer klien yang menjadi receiver, penerima. Kemudian ketujuh, dalam proses transmisinya, paket data akan melewati beberapa protokol ataupun aturan ya yang digunakan dalam jaringan, dan juga lapisan ataupun layar setiap pada paket data mulai dikirimkan oleh server melalui perangkat keras jaringan hingga sampai ke komputer klien. Ya, jadi seperti itu prinsip dan cara kerjanya. Ya, anak-anakku, Bapak rasa sudah cukup ya untuk pertemuan pada kali ini. Tadi sudah membahas tentang apa itu sistem operasi jaringan, kemudian contoh-contohnya, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Silakan dipelajari dengan baik, kemudian kalian bisa ikuti materi lainnya di Google Classroom. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.